Saya selalu berkampanye meyakinkan pejabat-pejabat di Sulawesi Selatan membuat gedung kesenian, gedung teater. Semuanya setuju, tapi nggak pernah dilaksanakan sampai hari ini. Apa yang mau dipromosikan? Orang barang promosinya nggak dikasih. Betul. Kita kasih gagasan, tidak dikerjain. Para sobat Bang Miing, kita ketemu lagi dan sekarang saya sudah berada di depan kantor Institut Peradaban, mencerahkan dan mencerdaskan. Sebagian halayak mungkin agak kaget, Institut Peradaban, apa itu peradaban? Paling tidak adalah dalam sejarah peradaban manusia, peradaban memang adalah sebuah proses. Tentu orang harus punya pengetahuan, ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi dan kebudayaan. Nah, saya mau bicara yang terakhir tadi, soal kebudayaan. Sebab apa? Bangsa maju dan mundurnya satu bangsa tergantung bagaimana dia memiliki identitas bangsanya dan memiliki kebudayaan. Kita akan ketemu dengan sosok kondang, Profesor Salim Said. Beliau adalah lahir di Parepare, Sulawesi tahun 43 dan beliau melanglang buana pernah jadi duta besar di Ceko. Kemudian juga sekolah S2, S3-nya diselesaikan di Ohio, di Amerika Serikat, dan jebolan Universitas Indonesia untuk ilmu politiknya. Dan ternyata sebelum itu sekolahnya adalah Akademi Teater Nasional Indonesia. Dahsyat. Maka pantaslah kalau dia sempat jadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta, kemudian berbagai profesi yang digelutinya termasuk pengamat sepak bola. Mau tahu ceritanya? Ayo ikut. Para sobat Bang Miing, saya buka ini dulu. Saya ulangi. Para sobat Bang Miing, apa yang saya janjikan tadi, sekarang saya sudah berada di sebelah sosok kondang yang saya janjikan, yaitu seseorang yang saya tidak tahu harus menyebutnya apa, karena apa? Semua bidang beliau menguasai dan punya ilmunya, dari mulai ya politik, militer, kesenian hingga film. Pasti orang melihat, barangkali anak-anak sekarang nih guys, para milenial nih melihatnya Profesor Salim Said ini hanya seorang pengamat militer atau dosen ilmu militer dan polisi dan sebagainya. Padahal zaman saya dulu SMP, SMA, saya dengar betul dan saya tahu betul karena saya setelah SMA itu nongkrongnya di Taman Ismail Marzuki. Beliau juga menggeluti dunia kesenian. Bahkan ternyata akan mengagetkan kita, sekolahnya bukan militer awalnya, bukan juga politisi sebelum FISIP. Beliau ini adalah berpendidikan juga Akademi Teater Nasional. Nah, ketemu dengan Profesor Salim Said. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan Prof masih ingat saya masih suka bertemu dengan Prof zaman dulu di tim gitu, zaman-zaman saya mulai jadi seniman. Nah ini yang saya sampaikan, padahal background Profesor ini kan kental di politik, tapi juga bagaimana menguasai banyak bidang itu gitu loh. Dari dulu waktu sekolah teater itu sama Soekarno M. Nur satu angkatan? Itu senior saya. Oh senior ya? Selamat Raharjo itu junior saya. Oh, jadi di tengah-tengah ya? Ya. Di Atninya tuh di tengah-tengah setelah Soekarno M. Nur, ada Turino Junaidi juga ya? Turino nggak pernah kuliah di... Nggak pernah lulus itu ya? Soekarno M. Nur itu termasuk... Soekarno M. Nur itu belajar di... Saya tidak tahu Soekarno M. Nur itu mahasiswa biasa atau dia ikut... Anak teater? Acting course. Acting course itu diadakan oleh Atni untuk memberi kesempatan pada aktor aktris meng-upgrade pengetahuannya mengenai acting secara akademik gitu ya. Ya, banyak yang itu. Kalau nggak salah Mika Wijaya juga pernah ikut. Ada lagi beberapa orang. Kenapa Prof ngambil sekolah Akademi Teater itu? Apakah memang cita-citanya jadi aktor kayak Wahab Abdi misalnya gitu? Wahab Abdi itu ya lulusan Atni. Oh, nah, itu seniornya Profesor tuh? Enggak, dia lebih senior dari saya. Saya itu sebenarnya pada waktu kuliah di Atni,
Pertama saya itu sebenarnya tidak pernah terdaftar. Jadi saya tahu dibuka kuliah itu kembali. Nah, saya datang kuliah, nggak pernah ditanya terdaftar apa enggak. Jadi saya ini mahasiswa gelap, tapi rajin hadir. Dan buku-buku itu saya baca. Saya kan waktu itu bahasa Inggris saya tentu tidak sebagus sekarang. Ya. Tapi toh saya bisa, dan itu juga bagian dari cara saya berlatih bahasa Inggris. Jadi saya dapat pinjam bukunya Wahyu Sihombing almarhum mengenai teater nyutradaraan. Saya pinjam buku-buku acting dari almarhum Pramono. Oke. Saya baca. Teman-teman saya ini kan tidak sebagus itu pendidikannya. Saya kan mahasiswa Universitas Indonesia. Mereka itu pemain-pemain teater biasa begitu. Jadi saya memanfaatkan betul kuliah itu, ya. Dan tapi itu gak pernah tamat karena sekolah itu sebenarnya rentetan kuliah-kuliah. Jadi saya mengikuti kuliah almarhum Pak Jaya Kusuma, Teguh Karya pernah memberi kuliah, Tati Maliati memberi kuliah. Alam Surabaya? Alam Suryajaya tidak. Dia teman saya. Teman senior. Ya. Tapi dia tidak ikut kuliah. Pak Misbah ada di situ juga? Misbah, tapi dia nggak pernah memberi kuliah. Dari Misbah kita belajar buku sejarah film Indonesia yang disusun oleh Misbah. Berarti Prof masih mengalami zaman Usmar Ismail, Jamaluddin Malik? Jamaluddin Malik sudah tidak. Dan Jamaluddin Malik kan bukan ATNI. Dia Persari. Ya, Persari. Perusahaan film. Ya, artis. Usmar itu guru direktur ATNI. Nah, waktu itu kan sudah sibuk. Jadi dia pernah datang memberi kuliah 1 kali. Saya ketemu 1 kali Usmar Ismail waktu itu. Asrul Sani juga mestinya mengajar. Dia nggak pernah datang. Jadi yang paling rajin datang, Tati Maliati, suaminya Wahyu Sihombing, Mas Pram, dan Pak Jaya Kusuma. Pak Jaya Kusuma. Teguh Karya pernah datang 1 kali, saya kira. Saya ingat Pak Jaya Kusuma itu yang rambutnya putih yang diikat gitu. Iya. Betul ya? Saya masih ketemu beliau tuh dulu. Ya, Prof, sempat nggak berakting setelah lepas dari ATNI itu? Berakting dalam pengertian main film? Teater ya, di tim. Oh, di teater ya. Jadi pertunjukan pertama Arifin Senur di tim itu saya ikut main bersama teater kecil. Teater kecil. Waktu itu bersama Taufik yang kemudian jadi menterinya Jokowi, Pak SBY. Yang polisi itu? Polisi. Oh ya, Taufik Effendi. Taufik Effendi. Terus Ahmad Baljun. Jadi kami bertiga. Saya masih ingat itu nama playnya itu In Search of Justice, mencari keadilan. Saya memainkan peranan jaksa kalau nggak salah. Saya itu sebenarnya pendiri teater kecil. Jadi Arifin masuk di Jakarta dari Cirebon. Dari Cirebon, dari Jogja begitu. Yang punya rumah meskipun itu kamar saja, saya. Jadi Arifin tinggal di kamar tempat saya. Kami dulu teman baik sejak di Solo. Jadi kita mulai kegiatan dengan latihan-latihan acting di Balai Budaya. Ada Nano di situ, ada siapa lagi. Lalu saya mengusulkan kita bikin grup namanya Teater Kecil. Kenapa teater kecil? Karena sebelum Gestapo di Jakarta itu ada klub namanya The Little Theater. Itu klub orang-orang asing, kebanyakan orang kedutaan di Jakarta. Setelah Gestapo hilang aja tuh, nggak ada kabar lagi. Saya sama Mbak Ratna Riantiarno juga di situ ya? Ratna kemudian ikut begitu. Ya, para sobat Bang Miing, kenapa saya mesti ngawali pertanyaan kepada Profesor Salim Said ini mulai dari sisi yang mungkin publik tidak terlalu banyak tahu. Kalau saya nanya tentang militer, udah pasti dan hampir setiap saat di televisi, di YouTube channel pun, Profesor akan bicara politik, bicara kepolisian, bicara militer. Tapi bicara kebudayaan justru saya ingin menggalinya. Nah, ini kan Profesor paham betul bagaimana kebudayaan, walaupun ATNI-nya sendiri kan tidak selesai karena memang tidak terdaftar ya. Jadi, dan sekolah itu, kalaupun selesai juga dipertanyakan. Lah ya, itu juga ada problem. Ketika saya melamar ke Los Angeles,
mau belajar film, itu diminta record sekolah. Karena saya jelaskan di kurikulum vitae saya, Theater Academy, mereka minta transkrip, ya nggak ada transkrip, nggak pernah ujian, nggak pernah teratur. Adni juga udah nggak ada sekarang ya, Bro? Nggak ada. Apakah cikal bakalnya IKJ sekarang? Iya, tidak cikal bakal. IKJ itu tadinya kan lembaga pendidikan yang diciptakan oleh Taman Ismail, Dewan Kesenian, Jadi ada teater, ada macam-macam begitu. Nah itu mungkin alasannya ya, Profesor sempat memegang Dewan Kesenian Jakarta dan Dewan Film. Gimana ceritanya? Itu lain lagi. Gimana? Jadi mula-mula saya oleh Harmoko, Menteri Penerangan, diangkat menjadi salah satu anggota Dewan Film. Saya kira namanya sekarang Badan Pertimbangan Perfilman. Saya udah nggak ngerti. Lalu kemudian saya juga menjadi ketua bidang internasional Festival Film Indonesia. Lalu kemudian saya didekati oleh almarhum Pak Rusli, anggota Akademi Jakarta. Kan Dewan Kesenian itu kan subordinate sebenarnya oleh Dewan Kesenian, oleh Akademi Kesenian. Dia bilang, Bung, kami minta menjadi anggota Dewan ya. Nah, waktu itu sebenarnya saya tidak terlalu berminat lagi. Karena seperti saya tulis di dalam beberapa bagian biografi saya, autobiografi saya sudah berkesimpulan saya kurang bakat untuk jadi seniman. Saya datang dari Sulawesi ke Jakarta, ke Jawa, kan mau jadi seniman. Tapi saya lalu merasakan untuk jadi seniman itu orang bakatnya harus besar. Saya identifikasi diri saya punya critical faculty itu lebih maju dari creative faculty. Artinya saya lebih cocok sekolah, bukan jadi seniman. Jadi saya tidak terlalu bersemangat jadi ketua dewan, jadi anggota dewan. Tapi hampir 8 tahun ya, 6 tahun. Hampir 10 tahun. 10 tahun. Tapi kemudian saya dibujuk-bujuk, ya sudahlah. Dan kemudian malah dipilih menjadi ketua Dewan Kesenian. Jadi kesibukan saya tidak berkesenian, tapi mengelola kesenian. Ya mungkin kan yang dibutuhkan dari profesor bukan sebagai praktisi kesenian, tapi juga pemikiran kebudayaannya, Prof. Saya kira begitu, meskipun tidak mereka rumuskan seperti itu. Jadi misalnya salah satu yang saya kerjakan yang tidak kreatif, bukan kegiatan kreatif pribadi, mengusulkan kepada Pak Harto, Presiden, agar HB Yasin diberi bintang. Jasanya besar pada kesusastraan Indonesia. Betul. Dan dapat. Yang saya jadi Pak Yasin dimakamkan di Taman Pahlawan. Ya, betul. Karena usul saya diterima Presiden. Yang tidak berhasil kita usulkan, padahal penting, Takdir Ali Syahbana. Sultan Takdir. Itu sudah kita putuskan di Dewan Kesenian. Tapi ada masalah apa begitu? Nggak berhasil. Saya juga boleh mengklaim keberhasilan non-kreatif, meyakinkan Pak Harto. Bukan Pak Harto, ketua Bappenas. Ginanjar Kartasasmita. Jadi saya minta beliau ceramah dulu ke ceramah budaya di tim. Pak Habibie pernah juga kita minta. Dan lalu saya katakan kita ini perlu dana nih Pak. Saya jelaskan kepada beliau dan beliau mengerti. Lalu kita dapat dana untuk seluruh Indonesia itu kira-kira 1 miliar. Itu tahun berapa ya? Lama sebelum Pak Harto turun itu. Itu waktu jadi Dewan Kesenian itu Profesor setelah selesai S3-nya di Ohio atau? Sudah selesai. Sudah selesai. Oh jadi sudah kembali dari Amerika ya? Nah itu juga menarik. Kenapa saya kesenian, film dan dewan? Karena tidak bisa bicara politik waktu itu. Pada waktu itu. Saya kan satu-satunya orang Indonesia yang mendapat gelar doktor dengan menulis disertasi mengenai peranan politik militer Indonesia. Nah kekuasaan waktu itu bertolak pemikiran dengan saya. Seperti disertasi saya kan bicara tentang hubungan sipil militer. Itu haram menurut Orde Baru. Tidak ada itu
Semuanya rakyat, tidak ada hubungan sipil militer. Jadi saya nggak bisa ngomong. Lah, karena saya bisa ngomong film, bisa ngomong kesenian, ya itulah yang saya kerjakan. Menarik para sobat Bang Miing. Jadi Profesor Salim Said ini sudah bicara politik sejak tentunya keilmuannya sejak dari FISIP UI. Kan awalnya kalau yang saya baca ambil psikologi lalu gagal, ambil sosiologi dan FISIP, baru ke Amerika S2 S3 politik. Ya. Artinya Profesor punya bekal tentang ilmu politik tapi tidak bisa digunakan keilmuannya itu karena situasi politik pada saat itu. Betul. Yang digunakannya ilmu kebudayaannya. Ya. Nah, setelah itu jadi duta besar. Apa perbandingan ketika di Ceko itu bagaimana mereka mengelola politik kebudayaan atau politik kesenian dibanding dengan di Indonesia sekarang? Eropa itu kan punya tradisi panjang kebudayaan. Jadi misalnya setiap kota di Eropa itu ada gedung opera yang bagus, gedung konser yang bagus. Kita nggak punya di Indonesia. Jadi saya sebagai seorang peminat kesenian menikmati betul tidak ada satu pertunjukan opera di Praha, tempat saya tinggal selama jadi dubes yang nggak saya nonton. Saya nonton semua. Apalagi kan dubes kan mungkin mohon maaf bukan santai tugasnya ya. Jadi banyak waktu kan. Pokoknya saya nonton konser, semua konser. Dan itu bermutu karena konser itu bukan hanya Ceko. Ada konser dari Jerman, ada konser dari Perancis, dari mana-mana. Jadi itu kesempatan bonus buat saya sebagai peminat kesenian menikmati kesenian. Dan itu dijaga dengan baik. Itu sebabnya tugas kami duta besar waktu itu mempromosikan ekonomi, perdagangan, bisnis begitu. Saya bilang, kalau orang tidak tahu kita ini bangsa siapa, dari mana, bagaimana dia mau beli barang kita. Jadi saya melakukan promosi budaya. Sedemikian rupa sehingga Kedutaan Besar Indonesia di Praha waktu itu hampir tiap bulan ada kegiatan kultural, macam-macam. Saya pernah mendatangkan Putu Wijaya, teater mandiri. Teater mandiri kan tidak perlu pakai dialog. Pertunjukan di balai kota di mana? Di Praha. Saya pernah datangkan Sanggrina Bunda. Apa sih namanya itu Mas Keo? Si Titi Puspa. Oh, Titi Puspa. Pertunjukan di Praha. Saya pernah datangkan sutradara film yang membuat apa itu? Riri Reza itu. Oh, Riri Reza. Oh, itu udah kesini-sini ya? Ya, jadi filmnya dipertunjukkan dan saya berhasil mendatangkan pemenang Oscar orang Ceko yang menjadi tuan rumah. Itu acara penting besar di Praha. Tiap bulan ada acara. Nah, persoalan yang kita hadapi adalah pemerintah, Menteri Kebudayaan tidak memenuhi janjinya. Pusinglah saya. Karena tiap tahun saya bilang diadakan Festival Film Indonesia. Waktu saya mau berangkat tugas, para dubes Eropa Tengah Timur menerima usul saya untuk giat budaya bersama. Saya ditugaskan menghubungi menterinya. Ketemu menterinya, baik-baik, semua baik. Bapak itu kan suka ketawa, bagus. Dalam perjalanan kacau. Sedemikian rupa, film yang sudah dikirim, itu nggak bisa dipulangkan. Karena nggak bisa itu kan harus dibayar. Harus dibayar. Padahal sudah kita edarkan di berbagai bioskop, berbagai kedutaan. Sehingga saya harus kejar dirjennya. Dia lagi ada konferensi di Bali. Saya telepon, ini gimana ini Pak, ini film nih. Janjinya kan begini. Oh iya Pak, ya Pak, ya Pak. Ya akhirnya selesai juga. Tapi kan itu bukan hanya kegiatan yang saya bikin di Ceko. Itu kegiatan di kedutaan-kedutaan Indonesia di berbagai negara di Eropa Timur Tengah waktu itu. Iya. Para sobat Bang Miing, ternyata terbukti kan Prof. Salim dari sisi lain kita sudah lihat. Kalau saya bilang tadi ngomongin politik, ngomongin militer hari-hari, orang sudah paham betul. Tapi sisi lain yang ini, tadi Prof. Salim mengatakan, kalau di luar negeri itu ada simbol-simbol peradaban ya Prof. Misalnya di satu kota itu pasti di Sigi 4 itu ada pertama ada museum, ada perpustakaan, ada gedung teater, betul nggak? Ada teater musik dan sebagainya. Itu simbol-simbol kebudayaan di negara-negara yang peradabannya lebih tinggi itu pasti ada. Ya, para sobat Bang Miing, kan begitu kita ngobrol dengan Profesor Salim Said, makin dalam, makin banyak yang kita tidak tahu dari pengalaman dan keilmuan mereka.
terutama buat kaum milenial nih, guys nih ya, guys nih, ini betul-betul harus kita pahami bahwa negara kita jangan-jangan sesungguhnya kenapa kita selalu dikalahkan oleh negara lain dalam konteks diplomasi, kebudayaan dan sebagainya. Jangan-jangan kita nggak punya strategi kebudayaan kali, Prof. Ya, yang saya takutkan adalah itu. Maksud saya begini, ketika kita baru merdeka, konsep kita tentang kebudayaan itu kan mengutip apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro. Ya. Kebudayaan Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Batak, Jawa, Sunda, apa. Puncak-puncaknya. Ya. Tapi kan setelah kita merdeka, sekarang berapa usia kita? 72 ya? Kan sudah berkembang. Berkembang. Budaya Jawa dulu pun tidak sama dengan budaya sekarang. Ya. Teater-teater atau ciptaan-ciptaan Sardono yang saya ingat betul, itu spiritnya masih Jawa, stylenya masih Jawa, spiritnya sudah Indonesia, sudah berkembang. Demikian juga di daerah-daerah lain. Oke. Tentu saja kemajuan tiap daerah itu banyak bergantung kepada sikap perhatian pemerintah daerah setempat. Kalau pemerintah daerahnya nggak ngerti soal kebudayaan, dia nggak berbuat apa-apa. Saya ingat betul sebagai orang yang datang dari Sulawesi Selatan, ya, saya selalu berkampanye meyakinkan pejabat-pejabat di Sulawesi Selatan membuat gedung kesenian, gedung teater. Semuanya setuju, tapi nggak pernah dilaksanakan sampai hari ini. Apa susahnya, saya bilang. Gedung itu tidak terlalu mahal, kita sediakan konsultan dari Jakarta. Waktu itu saya koordinator Dewan Kesenian se-Indonesia sebagai ketua DKJ gitu ya. Kita sediakan konsultan agar jangan bikin gedung keliru. Dia bikin gedung untuk pesta kawin yang akustiknya nggak benar. Betul. Kita lakukan itu. Beda dengan gedung kesenian yang buatan Belanda ya. Oh, itu Pasar Baru. Pasar Baru itu luar biasa. Nggak pakai sound system aja kita bisa kedengeran. Begitu. Ya. Oh ya, Prof. Saya ingin tahu itu sebetulnya kan kalau pemerintah kita misalnya saya pernah di DPR dulu kan, satu periode. Kebetulan di Komisi Kebudayaan di Komisi 10. Lagi-lagi kalau ada seniman seperti saya pernah bantu Frankie Raden atau almarhum Didi Petet, ada festival Pak Tommy di Jerman di mana. Ketika minta pada pemerintah, jawabannya sederhana, tidak ada anggaran. Kalau menurut saya mereka bukan tidak ada anggaran, memang tidak dianggarkan. Saya kira ya. Karena tidak ada visi. Saya kira ya. Ini perlukah pemerintah ini merubah paradigma bahwa kebudayaan adalah akar permasalahan yang bisa membangun bangsa ini dibanding yang lain-lain, ekonomi dan sebagainya? Ya mestinya bisa. Tapi itu kan begini loh ya. Yang yang berpikir kesenian kebudayaan dulu, ini saya minta maaf, itu adalah elit Indonesia, angkatan Soekarno, Syahrir dan sebagainya, angkatan 45 atau angkatan 28, angkatan 28. Oke, mereka itu didikan Belanda. Setelah Indonesia berkembang, elit kita didikan lokal di mana kebudayaan itu, yaitu tadi puncak-puncak. Tidak melihat bahwa kebudayaan itu dinamika. Jadi bagaimana orang Indonesia Sunda, orang Indonesia Jawa, Batak, suku apa aja, itu berpikir sebagai Indonesia dengan menggunakan motif-motif budaya setempat. Kalau sepintas lalu Anda nonton tari-tarian yang diciptakan Sardono dan teman-temannya, itu tari Jawa. Tapi kalau Anda dalami betul, spiritnya itu spirit Indonesia. Itu yang mestinya kita lakukan. Jadi bahwa tidak ada yang salah apabila kebudayaan lokal pun berkembang. Nanti orang menurut, loh itu sudah keluar dari kebudayaan kita misalnya. Ada pendapat begitu tuh, Prof? Ya karena nggak ngerti bahwa kebudayaan itu satu proses continuity berkembang. Jadi bagaimana orang di daerah itu mengendonesiakan barang-barang yang dia ambil dari masa lalu. Contoh yang paling bagus adalah saya bilang Sardono. Tetap saja dia penari Jawa. Betul. Tapi sebenarnya spiritnya itu sudah menjadi Indonesia. Itu yang harus dilakukan. Nah pejabat-pejabat kita ini kan tidak ada well educated culturally. Enggak melek budaya. Ya. Enggak melek budaya. Prof,
Ini kan tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya kebudayaan bisa menjadi sebuah strategi satu bangsa selain identitas ya Prof ya. Ya. Nah, dalam hal ini contoh misalnya kekinian sampai wakil presiden pun mengendorse tentang budaya Korea, K-pop misalnya, Pak Ma'ruf Amin. Lebih kelihatannya agak lebih bangga nih dengan kita harus belajar ke sana. Nah, Korea itu kan secara regulasi pemerintahnya membuat bahwa kebudayaan Korea dan kesenian Korea itu bisa berkembang bahwa melakukan invasi ke negara lain. Contohnya, ibu-ibu sekarang demam, Prof. Nah, itu yang mau saya bilang. Termasuk istri saya. Itu gimana, Prof, pandangan? Begini, Korea itu hebat. Dia jual, itu yang saya pikirkan ketika jadi dubes. Ya. You mau jual barang, orang nggak tahu kau itu siapa. Betul. Culturally, gitu ya. Jadi saya bikin promosi budaya yang tidak mendapat respons yang cukup dari pemerintah Indonesia. Nah, Korea pinter. Sekarang ibu-ibu itu beli barang-barang Korea. Karena lewat film-film itu, barang-barang itu terpromosikan. Bukan dipromosikan karena canggihnya mereka. Jadi barang-barang Korea itu populer. Alat-alat kosmetik dan sebagainya. Bahkan operasi hidung pun di Korea. Orang itu. Indonesia. Nah, itu yang mestinya kita lakukan. Nah, itu mungkin yang Anda sebutkan, yang saya mengerti sebagai strategi kebudayaan. Jangan tuh duta besar mau berangkat, dikuliahin. Kamu harus mempromosikan ekonomi Indonesia. Apa yang mau dipromosikan? Orang barang promosinya nggak dikasih. Betul. Kita kasih gagasan, tidak dikerjain. Begitulah pengalaman saya sebagai. Apakah memang watak orang Indonesia tuh nggak punya karakter menjajah invasi ke bangsa lain? Contoh gini, kita kanan kiri nyari restoran Korea di Jakarta banyak banget, gampang banget. Gitu. Tapi kalau kita ke Seoul, cari yang ada cuma makanan Malaysia. Gitu. Orang Indonesia sendiri nggak ada. Nggak ada. Restoran Indonesia itu di Praha pernah ada. Nggak lama kemudian tutup. Ketika saya dengar mau ditutup, saya kirim staf, saya tanya, bagaimana untuk mempertahankan, kita bantu nggak? Restoran itu letaknya di depan Istana Presiden di Praha. Nggak bisa diselamatkan. Habis aja. Itu satu-satunya. Nah, restoran-restoran Indonesia di kota lain ada. Yang saya tahu di Berlin ada, tapi itu usaha-usaha pribadi. Pada umumnya ekspat Indonesia yang ada di negeri itu berusaha sendiri. Tapi nggak ada polisi pemerintah. Yang punya polisi itu Thailand. Jadi itu di mana-mana restoran Thailand itu barang-barangnya, ingredientnya itu didatangkan dari Bangkok. Diterbangkan oleh Thai Airlines. Betul. Jadi Thai Airlines, perusahaan penerbangan Thailand, itu menjadi bagian daripada promosi kebudayaan lewat makanan kuliner dari Thailand. Nah, sekarang begini, Prof. Ini kan kelihatan nih benang merahnya udah. Tadi Profesor mengatakan bahwa sesungguhnya pemerintah dalam hal ini negara, bukan hanya pemerintah kan bisa berganti. Tapi negara secara umum sesungguhnya tidak memahami bahwa kebudayaan sebagai sebuah tools ya. Alat bagaimana mengidentifikasi, membuat strategi. Lalu kalau jawabannya tidak ada anggaran, memang tidak pernah punya visi anggaran. Baik bupati, wali kota, gubernur, bahkan ke tingkat presiden. Ini selalu bahwa persepsi mereka ini, kebudayaan itu adalah kesenian, Bro. Itu masih baik kalau kesenian. Alat menghibur. Jadi pejabat tinggi di wilayah itu mencari seniman untuk menghibur kalau ada perpisahan. Dia nggak pernah melihat itu sebagai karya kreatif, tapi sebagai alat untuk menghibur tamu. Sehingga kan ke politik anggarannya pun jadi tidak ada karena dia tidak paham. Nah, kalau gitu kita tarik ke belakang, Bro. Ini politik pendidikan kita tentang kebudayaan bisa menjadi kambing hitam dong. Sesungguhnya kan memang salahnya di pendidikan. Kalau kita tidak mendidik sejak awal secara kurikulum bagaimana memberikan pendidikan bagi anak-anak kita tentang kebudayaan. Ya, pendidikan itu by product dari policy, dari kebijakan. Siapa yang bikin kebijakan itu? Elit Indonesia. Apakah dia di pemerintah ataukah dia di DPR? Anda kan lebih tahu dari saya, Anda pengalaman di DPR. Most of them do not understand about culture and the function of culture in the life of the nation. Begitu. Jadi mereka nggak ngerti. Ya, ngerti mereka itu hiburan. Wah, ini mau perpisahan nih. Jadi ada kejadian menarik.
Kenapa tidak berhasil? Karena nggak dilakukan. Mengapa nggak dilakukan? Itu tidak ada dalam konsep mereka. Tidak ada visi ya? Tidak ada visi apa arti kebudayaan, kegiatan kreatif untuk pembangunan peradaban bangsa.